Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan bagaimana takdir berbalik arah bagi mereka yang dihina. Siapa sangka, sebuah perpisahan pahit dari keluarga yang disayangi justru menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan sejati? Hari ini, kita akan mengikuti kisah Putri, seorang anak yang dianggap gagal hanya karena ia memilih jalannya sendiri. Bayangkan, adik kandung diberi uang ratusan juta untuk membeli rumah. Sementara Anda hanya dibekali dengan kalimat pedas yang menghancurkan harga diri. Tapi 2 tahun kemudian, saat orang tua dan adiknya tak sengaja melewati depan properti mewah yang kini ia miliki, penyesalan dan kejutan besar menanti mereka. Apakah Putri akan membalas perlakuan mereka? Atau justru memilih memaafkan dengan cara yang lebih elegan? Sebelum kita mulai cerita yang penuh emosi ini, bantu dukung channel Jeritan Hati dengan like video ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan komen di bawah. Tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Mari kita mulai. Suasana malam itu terasa hangat, namun bagi Putri, hawa dingin yang menusuk tulang perlahan mulai menjalar di dalam ruangan keluarga yang mewah. Pesta kecil yang digelar di rumah Bu Maya dan Pak Bimo malam itu seharusnya menjadi perayaan kebersamaan, tetapi aura tegang yang selalu menyelimuti interaksi Putri dengan keluarganya terasa semakin pekat. Di satu sisi ruangan, Rio, adik laki-laki Putri, tersenyum lebar sambil memamerkan kunci mobil barunya, hadiah tak terduga dari kedua orang tua mereka bulan lalu. Senyum Rio selalu tampak cerah, seolah hidupnya tak pernah mengenal kesulitan finansial, sebuah kontras tajam dengan Putri yang selalu berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak lulus kuliah. Rio memang selalu menjadi pusat perhatian dan kebanggaan keluarga, sebuah fakta yang sudah lama Putri telan sebagai kenyataan pahit. Bu Maya, sang ibu, melangkah maju dengan anggun. Kalung berlian yang melingkari lehernya berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Wajahnya berseri-seri, tetapi matanya memancarkan kebanggaan yang secara eksklusif hanya tertuju pada Rio. Pak Bimo, ayah mereka, berdiri di samping Bu Maya, tersenyum lemah dan mengangguk-angguk, seolah mengikuti setiap skenario kebahagiaan yang diatur oleh istrinya. Bu Maya mulai berpidato singkat, suaranya lantang penuh percaya diri. Ia memuji-muji betapa berbakti dan suksesnya Rio dalam karirnya yang baru dimulai. Meskipun Putri tahu, sebagian besar, kesuksesan, itu ditopang oleh koneksi dan dana segar dari kedua orang tua mereka. Malam ini, kami ingin memberikan hadiah yang lebih besar lagi kepada Rio, ujar Bu Maya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dan berhenti sejenak pada Putri, namun tanpa kehangatan sedikitpun. Sebagai orang tua, kami ingin memastikan masa depan anak kesayangan kami terjamin. Rio sudah saatnya punya rumah sendiri, rumah yang layak untuk menopang karirnya. Seketika, Rio melonjak kegirangan. Ia menghambur memeluk Bu Maya dan Pak Bimo. Kemudian, Bu Maya mengambil sebuah amplop coklat tebal dari balik meja, lalu menyodorkannya kepada Rio. Rio dengan cepat merobeknya dan mengeluarkan selembar cek yang bernilai fantastis. Angka nominal yang tertulis di cek itu membuat mata semua yang hadir terbelalak, termasuk mata Putri. 200 juta rupiah. Uang tunai yang cukup untuk membayar uang muka rumah yang sangat layak di pinggiran kota, atau bahkan membeli rumah kecil secara penuh. Rio tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ia berteriak kegirangan sambil mencium pipi kedua orang tuanya berkali-kali. Bu Maya dan Pak Bimo tertawa puas, seolah itulah investasi terbaik yang pernah mereka lakukan di dunia. Setelah kehebohan mereda, Rio memandang Putri dengan senyum yang kali ini terasa lebih seperti ejekan daripada sapaan persaudaraan. Ia mendekat, tangannya menepuk pundak Putri seolah-olah sedang menghibur anak kecil yang kalah dalam permainan. Bagaimana, Kak? Keren kan hadiah dari ayah dan ibu? Sekarang aku sudah punya rumah sendiri, tidak seperti kakak. Masih tinggal di kos-kosan sempit itu, kata Rio dengan nada yang tidak berusaha disembunyikan. Putri berusaha tersenyum, hatinya terasa sesak, tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya berkata pelan, "Selamat, Rio. Semoga bermanfaat." Kemudian, Bu Maya menghampiri Putri. Berbeda dengan Rio yang diberi cek dan pelukan hangat, Bu Maya hanya berdiri tegak di hadapan Putri, menyilangkan tangan di dada, dengan raut wajah yang dingin. Semua mata kini tertuju pada Putri, menunggu apakah ia juga akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. "Putri,
panggil Bu Maya dengan nada datar. Kamu sudah lihat sendiri kan betapa ayah dan ibu menyayangi Rio, dan bagaimana kami menjamin masa depannya. Putri mengangguk perlahan. Sebuah harapan kecil yang bodoh, tetapi tetap ada, mulai merayap di hatinya. Mungkin, setelah semua hadiah mewah untuk Rio, ada sedikit saja perhatian yang tersisa untuknya. Mungkin Bu Maya akan memberinya modal kecil untuk mengembangkan bisnis online yang selama ini ia rintis dengan susah payah. Namun, kalimat yang keluar dari mulut Bu Maya selanjutnya menghancurkan harapan itu berkeping-keping dan menampar harga diri Putri sekeras-kerasnya di hadapan semua orang. Kamu berharap dikasih apa? Dasar anak gagal. Kalimat itu menusuk, tajam, dan diucapkan dengan volume yang cukup keras, hingga membuat semua tawa di ruangan itu berhenti seketika. Putri merasa dunianya seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya mendadak hilang. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, memantul-mantul di dinding hatinya yang sudah lama retak. Ia melihat sekilas ke wajah Pak Bimo, berharap ayahnya akan membela atau setidaknya menghentikan Bu Maya. Namun, Pak Bimo hanya menunduk, menghindari tatapannya, memilih diam dan membiarkan istrinya menyelesaikan tugas penghinaan itu. Wajah Putri memanas, tetapi matanya tetap kering. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis di hadapan mereka. Kalimat, anak gagal, itu bukan hanya cemoohan atas kehidupannya yang mandiri, tetapi juga vonis dari orang tua kandungnya sendiri. Sebuah vonis yang menegaskan bahwa segala usahanya selama ini tidak pernah dianggap ada. Rio, yang mendengar kalimat itu, hanya tertawa kecil, menertawakan penderitaan kakaknya. Ia kembali ke kursinya, menikmati kemenangannya yang terasa sangat pahit bagi Putri. Di tengah kebisuan yang memalukan itu, Putri menyadari satu hal, ia sudah selesai. Ia sudah melewati batas toleransi maksimalnya. Ini bukan lagi tentang uang 200 juta, tetapi tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang kasih sayang yang tidak pernah setara. Jika ia tetap tinggal, ia hanya akan terus menjadi bayangan yang diremehkan, menjadi target cemoohan yang tak pernah usai. Putri menarik napas panjang, merapikan sedikit pakaiannya, dan menatap lurus ke mata Bu Maya yang masih memancarkan kesombongan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberikan respons atas hinaan itu, Putri berbalik. Langkahnya terasa berat, tetapi tekad di hatinya jauh lebih kuat daripada beban di kakinya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan pesta yang penuh kepalsuan dan cemoohan itu. Ketika tiba di luar, di kegelapan malam, Putri hanya mengambil ponselnya dan memesan taksi online. Ia tidak kembali ke dalam untuk mengambil apapun, bahkan tidak untuk mengucapkan selamat tinggal. Semua yang ia butuhkan ada di kos-kosan sempitnya. Koper kecil berisi pakaian dan laptop yang menjadi modal satu-satunya. Putri membiarkan pintu rumah orang tuanya tertutup, meninggalkan semua kenangan, harapan, dan terutama, meninggalkan label, anak gagal, yang sengaja disematkan padanya. Ia memilih pergi dan memulai hidup dari nol, tanpa sedikit pun bantuan atau restu dari mereka. Ia tahu, langkahnya malam itu adalah awal dari kehidupan yang sepenuhnya baru, kehidupan yang akan ia ukir dengan keringatnya sendiri, jauh dari bayang-bayang keluarga yang tak pernah menghargainya. Ini adalah perpisahan yang dingin, tetapi juga pembebasan yang tak ternilai harganya. Taksi online yang ditumpangi Putri melaju perlahan meninggalkan kawasan mewah tempat rumah Bu Maya dan Pak Bimo berdiri. Putri tidak menoleh ke belakang, matanya lurus menatap jalanan kota yang diselimuti lampu malam. Di dalam mobil yang hening itu, ia membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang baru saja ia tahan. Rasa sakit akibat penghinaan, rasa kecewa yang mendalam pada kedua orang tuanya, dan yang paling utama, tekad yang membara untuk membuktikan bahwa label, anak gagal, yang diberikan padanya adalah kebohongan terbesar yang pernah mereka ciptakan. Ia tahu, tangisan tidak akan mengubah apa-apa, yang dibutuhkan sekarang adalah aksi nyata. Setibanya di kos-kosan kecilnya, Putri segera bertindak. Malam itu juga, ia menyortir barang-barangnya. Barang-barang yang ia bawa sangat minim, hanya sebuah koper kecil berisi pakaian sehari-hari, laptop lamanya yang menjadi nyawa bisnisnya, dan beberapa buku referensi. Semua perabotan yang ia miliki di kamar kos itu dibeli dari hasil keringatnya sendiri, membuatnya tak memiliki utang budi materi apapun pada keluarganya. Pagi menjelang, dan Putri sudah menyelesaikan semua urusannya. Ia membayar sewa kos bulanannya, membereskan kamar hingga bersih, dan mengirim pesan singkat pada pemilik kos bahwa ia akan pindah mendadak.
Ia bahkan mengirimkan pesan pada beberapa kenalan dan kliennya, bahwa ia akan rehat sejenak untuk berpindah tempat tinggal demi proyek baru. Semua dilakukan tanpa drama, tanpa jejak, hanya keheningan yang direncanakan matang. Sekitar pukul 9 pagi, Rio menelepon. Putri melihat nama adiknya di layar ponsel, dan menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Suara Rio terdengar santai, seolah malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. "Halo, kakak, anak gagal," sapa Rio dengan nada mengejek yang samar. "Tumben pagi-pagi sudah hilang dari rumah. Mau kemana? Mau cari kerjaan serabutan? Dengar-dengar, kamu sudah dipecat dari kerjaan sampinganmu ya? Makanya mood ayah dan ibu semalam jadi jelek." Putri tahu Rio hanya menelepon untuk pamer dan mengorek informasi. Rio selalu mencari tahu kelemahan Putri untuk disampaikan pada Bu Maya dan Pak Bimo. "Aku sedang sibuk, Rio," jawab Putri singkat, suaranya tenang tanpa getaran. "Sibuk apa? Sibuk pindah kosan lagi? Begini, Kak. Sebenarnya aku kasihan lihat kamu. Aku, kan, sudah dapat uang 200 juta dari ayah dan ibu. Aku bisa bantu kamu sedikit. Mungkin 5 juta? Lumayan, untuk bayar kosan 3 bulan ke depan. Kamu tidak usah gengsi. Kita, kan, keluarga," ujar Rio, yang jelas-jelas berniat pamer dan merendahkan. Bantuan yang ditawarkan Rio terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan dari Bu Maya. Itu adalah bentuk belas kasihan palsu yang datang dari orang yang sama yang ikut menertawakannya semalam. "Terima kasih atas tawaranmu, Rio. Tapi aku tidak butuh bantuanmu, juga tidak butuh uang 5 juta itu," balas Putri tegas. "Aku sudah punya rencana sendiri. Aku sudah pindah dari kota ini, dan aku tidak akan kembali dalam waktu dekat." Seketika, tawa Rio terhenti. "Pindah? Pindah kemana? Jangan bercanda, Kak. Kamu mau kabur dari masalahmu? Mau lari dari ayah dan ibu? Kamu pikir itu akan menyelesaikan masalah?" "Masalahku bukan di sini, Rio," potong Putri. "Masalahku adalah berada di lingkungan yang tidak pernah menghargai usaha dan harga diriku. Sekarang aku akan pergi ke tempat di mana usahaku akan dihargai. Dan yang paling penting, aku pergi ke tempat di mana aku bisa mendapatkan ketenangan." Sebelum Rio sempat menjawab lagi dengan nada sinisnya, Putri segera mematikan sambungan telepon itu. Ia membiarkan ponselnya bergetar beberapa kali, karena Rio menelepon kembali, tetapi ia mengabaikannya. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam drama dan racun emosi yang ditawarkan keluarganya. Beberapa jam kemudian, Putri sudah berada di dalam bus jarak jauh, menuju ke sebuah kota metropolitan yang jauh dari tempat tinggal keluarganya. Sebuah kota baru yang menjanjikan peluang tanpa ada yang mengenal latar belakangnya, tanpa ada yang tahu bahwa ia adalah anak gagal dari keluarga kaya yang terbuang. Selama perjalanan panjang itu, Putri merenungkan kembali kalimat yang diucapkan Bu Maya. Ia menyadari bahwa kegagalan di mata orang tuanya adalah ketidakmampuannya untuk menjadi boneka yang patuh dan bergantung pada harta mereka, seperti Rio. Sementara di mata Putri, kegagalan terbesar adalah ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, meskipun harta melimpah. Putri menghela napas, menatap keluar jendela bus yang dipenuhi pemandangan asing. Sejak saat ini, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan, dan tidak ada lagi usaha sia-sia untuk mendapatkan pengakuan dari Bu Maya dan Pak Bimo. Fokusnya hanyalah satu, membangun fondasi yang kuat, di mana ketenangan batin dan kemandirian finansial menjadi pilar utamanya. Putri mematikan ponselnya. Ia ingin memutuskan semua saluran komunikasi untuk sementara waktu, agar ia bisa fokus sepenuhnya pada tujuan barunya. Ia tahu, keluarganya pasti akan mencarinya, bukan karena khawatir, tetapi karena penasaran dan ingin memastikan bahwa anak gagal itu memang benar-benar gagal. Ia ingin menghilangkan jejaknya, memberikan jarak yang cukup luas agar ia bisa bernapas lega dan memulai pertempuran sesungguhnya. Pertempuran melawan keraguan diri dan stigma dari keluarganya. Malam kembali tiba ketika Putri akhirnya sampai di kota tujuan. Ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang sederhana, jauh lebih kecil dan lusuh dari kos-kosan sebelumnya, tetapi terasa damai. Ia tersenyum, merasakan sensasi kebebasan yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi interupsi, tidak ada lagi cemoohan, hanya dirinya dan mimpinya.
Putri mengeluarkan laptopnya. Malam itu, di ruangan kecil yang sunyi, di bawah penerangan lampu yang redup, ia mulai merancang ulang rencana hidupnya. Ia tidak akan meminta bantuan siapapun. Ia akan membangun kerajaan kecilnya sendiri, batu demi batu, hingga ia mencapai titik di mana label "anak gagal" itu akan terdengar menggelikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Ia akan membuktikan bahwa modal terbaik bukanlah uang ratusan juta, melainkan kemauan yang keras dan harga diri yang tidak ternilai harganya. Pintu rumah orang tuanya sudah tertutup rapat di belakangnya, dan Putri tidak akan pernah berniat mengetuknya lagi. Kota metropolitan yang baru terasa kejam dan tak kenal ampun. Tetapi bagi Putri, suasana anonimitas itu justru menjadi sumber kekuatan. Tidak ada tetangga yang usil, tidak ada kerabat yang menanyakan pekerjaan, dan yang paling penting, tidak ada bayang-bayang keluarga yang siap menjatuhkan mentalnya. Kontrakannya di pinggiran kota memang sederhana. Hanya satu kamar dengan dapur kecil dan kamar mandi yang seadanya, tetapi di sanalah ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di rumah orang tuanya yang mewah. Tempat itu adalah markas kecilnya, tempat ia bisa bebas bernapas tanpa cemoohan. Putri memulai perjuangannya. Bisnis konsultasi daring yang ia rintis, Solusi Sukses Putri, nama yang sengaja ia pilih untuk melawan label gagal, membutuhkan energi luar biasa. Ia tidak punya modal besar seperti Rio yang langsung mendapatkan start 200 juta rupiah. Modal Putri hanyalah keahliannya di bidang strategi pemasaran digital dan jam kerjanya yang tak terbatas. Pagi hari, Putri menjadi seorang analis pasar yang cerdas, membuat laporan detail untuk klien-klien kecil yang baru merintis. Siang hari, ia berubah menjadi desainer grafis dadakan, membuat materi promosi yang menarik. Malam hari, ia menjadi akuntan dan manajer keuangan pribadi, menghitung setiap rupiah yang masuk dan keluar dengan sangat ketat. Seringkali, ia tertidur di depan laptopnya yang masih menyala. Bantalnya hanyalah tumpukan buku tebal yang ia gunakan sebagai alas kepala. Makanan sehari-harinya didominasi mie instan dan telur, karena setiap pengeluaran harus dipertimbangkan matang-matang, berbeda jauh dengan gaya hidup mewah keluarganya. Di tengah perjuangan tanpa henti itu, Putri bertemu dengan Bagas. Bagas adalah salah satu klien pertamanya, seorang pemilik usaha startup teknologi kecil yang sedang berjuang menemukan pangsa pasar. Bagas tidak tahu latar belakang Putri. Di matanya, Putri hanyalah seorang konsultan yang sangat profesional, cerdas, dan memiliki etos kerja yang tak tertandingi. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Namun, Bagas sering melihat betapa gigihnya Putri bekerja. Suatu malam, saat mereka sedang menyelesaikan laporan penting hingga larut, Bagas melihat Putri tertidur di meja kerjanya. Bagas tidak membangunkan, ia hanya meletakkan selimut tipis di punggung Putri dan secangkir kopi hangat di sampingnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang. Bagas adalah orang pertama yang benar-benar melihat nilai sejati dalam diri Putri, bukan dari status keluarga atau kekayaan, tetapi dari kecerdasan, ketahanan, dan kejujurannya. Mereka mulai berbagi cerita, dan Putri akhirnya menceritakan sedikit tentang mengapa ia memilih hidup sekeras ini, tanpa menyebut nama keluarganya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang berjuang melawan stigma buruk dari orang-orang terdekatnya. Bagas, yang juga merintis usahanya dari nol, memahami betul beban yang dipikul Putri. Ia tidak pernah menghakimi atau meremehkan. Sebaliknya, ia memberikan dukungan moral dan teknis. Bagas sering membawakan makanan bergizi dan memaksa Putri beristirahat sejenak, mengingatkannya bahwa tubuh juga butuh jeda. Dukungan Bagas terasa sangat berharga bagi Putri, sebuah oase di tengah gurun perjuangannya. "Kamu punya bakat luar biasa, Putri," kata Bagas suatu malam, saat mereka sedang menikmati kopi di pinggir jalan. "Bukan hanya karena kamu pintar, tapi karena kamu punya ketahanan. Itu modal yang tidak bisa dibeli dengan uang 200 juta atau 2 miliar sekalipun. Uang bisa habis, tapi ketahanan mentalmu itu abadi." Kalimat Bagas menyentuh hati Putri. Ia merasa dilihat dan dihargai. Ia menyadari bahwa cinta dan support system yang tulus jauh lebih berharga daripada pengakuan yang selama ini ia cari dari Bu Maya dan Pak Bimo. Bersama Bagas, Putri tidak merasa seperti anak gagal. Ia merasa seperti pejuang. Kerja sama mereka semakin solid. Bisnis konsultasi Putri perlahan mulai berkembang pesat, berkat jaringan dan inovasi yang didukung oleh Bagas. Mereka mulai merekrut tim kecil yang bekerja secara remote.
Perlahan tapi pasti, penghasilan Putri melampaui angka yang pernah ia bayangkan. Uang yang ia hasilkan adalah uang yang bersih, bebas dari rasa bersalah, dan didapat dari murni hasil kerja keras. Di saat yang sama, Bu Maya dan Pak Bimo mulai panik. Mereka menghubungi Putri berkali-kali, tetapi panggilannya tidak pernah tersambung. Bu Maya bahkan mencoba menghubungi teman-teman lama Putri, tetapi tidak ada yang tahu kemana Putri pindah. Kesenjangan komunikasi yang sengaja diciptakan Putri mulai menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu bukan didasari rasa rindu, melainkan rasa khawatir karena kehilangan kendali atas salah satu anaknya dan takut jika ada yang salah yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Rio, di sisi lain, menikmati rumah barunya, tetapi ia mulai merasa terbebani dengan cicilan dan biaya perawatan yang tinggi. Uang 200 juta rupiah itu ternyata hanya cukup untuk membeli rumah yang biasa-biasa saja di kawasan yang ramai, dan biaya hidup di sana jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Ia mulai mengeluh kepada Bu Maya, menuntut agar orang tua mereka terus membantunya secara finansial. Meskipun Putri telah pergi dan menghilang, ironisnya, masalah di rumah lama tidak selesai. Rio semakin manja dan menuntut, sementara Bu Maya dan Pak Bimo sibuk mencari cara untuk menopang gaya hidup Rio, membuat mereka semakin sibuk dan tegang. Mereka tidak sadar, saat mereka sibuk mengejar kemewahan material dan menopang anak emas, mereka telah membuang anak yang sebenarnya mampu mandiri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Putri, di markas kecilnya, sudah jauh melangkah. Ia tidak lagi memikirkan cemoohan atau penghinaan masa lalu. Setiap lembar uang yang ia hasilkan adalah penegasan diri, sebuah tamparan keras, bukan untuk keluarganya, melainkan untuk keraguan yang pernah ia rasakan di hatinya. Pondasi baru yang ia bangun itu kokoh, terbuat dari batu keras ketahanan diri, dan kini siap untuk menopang kehidupan yang lebih besar dan penuh makna. 2 tahun telah berlalu sejak malam pahit itu. Bagi Putri, waktu berlalu secepat kilat, diisi penuh dengan kerja keras, perencanaan, dan pengembangan bisnisnya bersama Bagas. Di kota barunya, Putri telah berhasil mengubah bisnis konsultasi kecilnya menjadi perusahaan rintisan yang mulai dikenal di kalangan industri. Ia bukan lagi tidur di atas tumpukan buku, melainkan di apartemen kecil yang ia sewa bersama Bagas, tempat kerja dan rumah yang terasa jauh lebih hangat daripada rumah Bu Maya dan Pak Bimo yang besar dan dingin. Sementara Putri sibuk membangun kekuatannya, komunikasi dengan keluarganya sesekali terjadi, selalu dimulai dari panggilan telepon dari Bu Maya atau Rio. Panggilan itu tidak pernah datang karena kerinduan yang tulus. Sebaliknya, panggilan itu adalah upaya Bu Maya untuk mengendalikan narasi atau sekadar mendapatkan pembenaran atas kesombongan mereka. Ponsel Putri berdering. Tertera nama kontak Bu Maya. Putri menghela napas, menekan tombol jawab, dan memasang ekspresi datar yang sudah ia latih selama 2 tahun terakhir. "Halo, Bu," sapa Putri singkat, tanpa basa-basi emosional. Suara Bu Maya langsung terdengar nyaring dan mendominasi, seperti biasa. "Putri, kamu ini kemana saja? Ibu telepon, kenapa susah sekali dihubungi? Ibu dan ayah khawatir kalau kamu sedang kesulitan dan nanti merepotkan kami," ujar Bu Maya, menekankan kata, merepotkan. Putri tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku tidak pernah merepotkan kalian, Bu. Dan aku tidak kesulitan. Aku sibuk sekali dengan pekerjaan." "Sibuk apa sih kamu itu? Online shop murahan?" "Sudah ibu bilang, cari saja suami kaya seperti teman-temanmu, biar hidupmu enak." Lihat Rio, karirnya semakin menanjak. Sebentar lagi dia akan naik jabatan di kantornya. Tahu tidak, rumah yang kami belikan untuknya itu sekarang harganya sudah naik 2 kali lipat. Itu baru namanya investasi yang cerdas, kata Bu Maya. Nadanya penuh pamer dan perbandingan. Inti dari panggilan Bu Maya selalu sama. Memamerkan pencapaian Rio, meremehkan pekerjaan Putri, dan memastikan bahwa Putri masih berada di bawah bayang-bayang kegagalan agar Bu Maya tetap merasa superior. Putri menjawab dengan tenang, "Syukurlah kalau Rio sukses, Bu. Aku turut senang. Tapi, aku juga sedang mengembangkan bisnis sendiri dan berjalan lancar. Aku sibuk merencanakan ekspansi." "Ekspansi? Ekspansi kemana? Ke warung sebelah?" "Jangan berhayal, Putri. Kamu itu harusnya tahu diri. Kamu tidak punya modal, tidak punya backingan kuat. Kamu harusnya fokus pada hal yang pasti saja.
potong Bu Maya cepat, menolak mengakui kemungkinan kesuksesan Putri. Pokoknya, kalau kamu ada masalah uang, jangan pernah hubungi Rio. Dia sedang banyak pengeluaran besar, dia harus menjaga citranya di kantor. Setelah percakapan singkat yang penuh racun itu, Putri menutup telepon. Ia tidak marah, hanya merasa letih. Ia menyadari bahwa pandangan Bu Maya tentang kesuksesan hanyalah sebatas materi yang didapat dengan mudah atau warisan, bukan hasil dari proses dan perjuangan. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kesuksesan sejati yang sedang ia bangun, karena mereka buta oleh kemewahan Rio yang dipoles. Di sisi lain, Rio memang sedang menghadapi kesulitan. Uang 200 juta rupiah itu sudah habis, digunakan untuk uang muka dan renovasi yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Kini, ia terbebani dengan cicilan bulanan yang besar, dan gaya hidup barunya menuntut pengeluaran yang jauh lebih tinggi. Rumah yang dianggapnya simbol kesuksesan itu perlahan berubah menjadi jerat utang. Panggilan teleponnya kepada Putri selalu ia gunakan untuk memancing informasi, berharap Putri akan mengeluh tentang kesulitan finansialnya, sehingga Rio bisa mengolok-oloknya di depan Bu Maya dan merasa lebih baik tentang situasinya sendiri. Suatu sore, Rio menelepon Putri lagi. "Kak, kamu yakin tidak mau datang ke acara open house di rumah baruku? Teman-temanku semua datang, para pejabat dan pengusaha. Siapa tahu kamu bisa dapat jodoh kaya di sini, daripada sibuk dengan laptop bututmu itu," sindir Rio. Putri, yang saat itu sedang menandatangani kontrak kerjasama bernilai fantastis dengan sebuah perusahaan teknologi besar, hanya tersenyum simpul. Ia memilih tidak menceritakan apapun tentang kesuksesannya. "Terima kasih atas undangannya, Rio. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku ada urusan penting. Sepertinya aku akan pindah lagi, ke tempat yang lebih besar dan tenang." "Aku sedang mencari suasana baru," jawab Putri. Kata "pindah" yang ia sebutkan adalah kejutan kecil yang ia lemparkan ke Rio. Rio tertawa meremehkan. "Pindah? Pindah dari kos-kosan ke kontrakan yang lebih besar? Jangan berlebihan deh, Kak. Hati-hati jangan sampai kena tipu rentenir ya, karena terlalu banyak gaya," katanya puas, mengira ia telah menjatuhkan mental Putri. Putri hanya menjawab, "Semoga kamu dan orang tua sehat-sehat, Rio. Nikmati rumah dan jabatanmu. Aku harus tutup, ada rapat penting." Setelah panggilan itu, Putri benar-benar membulatkan tekad. Ia memutuskan untuk membeli properti impiannya. Bukan properti di pusat kota yang penuh hiruk-pikuk dan pencitraan, tetapi sebuah rumah dengan halaman yang luas dan desain modern minimalis yang memancarkan ketenangan. Ia ingin properti itu menjadi simbol nyata dari kemenangan batinnya, bahwa ia berhasil menciptakan kedamaian dan kemakmuran tanpa perlu mengorbankan jiwa dan harga dirinya. Bagas mendukung penuh keputusan Putri. Bagas tahu, pembelian rumah ini adalah bentuk terapi bagi Putri, sebuah penegasan bahwa ia layak mendapatkan yang terbaik. Mereka berdua mencari lokasi yang ideal, jauh dari keramaian, di kawasan elit yang fokus pada privasi dan kenyamanan, bukan pamer. Putri tahu, cepat atau lambat, kabar ini akan sampai ke telinga Bu Maya dan Rio. Tetapi ia tidak membeli rumah itu untuk mereka. Ia membelinya untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa anak yang disebut gagal bisa mendapatkan rumah, tanpa bantuan uang haram atau hadiah penuh cemoohan. Keputusan itu adalah langkah besar. Putri menjual aset kecil yang ia kumpulkan selama 2 tahun dan menggabungkannya dengan dana dari perusahaan rintisannya yang kini sudah menghasilkan laba besar. Properti itu segera menjadi miliknya, di atas lahan yang ia beli dengan keringat dan air mata, sebuah fondasi yang kokoh, jauh lebih kuat daripada fondasi rumah Rio yang dibangun di atas hadiah dan ketergantungan. Pintu di rumah baru itu akan selalu terbuka untuk kedamaian, dan tertutup rapat untuk racun dan penghinaan masa lalu. Setelah membulatkan tekad, Putri dan Bagas mengalihkan semua energi mereka pada proyek pembelian properti. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan tertutup. Putri tidak ingin ada kebocoran informasi sedikitpun, terutama yang bisa sampai ke telinga Bu Maya dan Pak Bimo. Bagi Putri, pembelian rumah ini adalah sebuah proyek rahasia, sebuah milestone pribadi yang tidak perlu diumumkan kepada dunia, apalagi kepada keluarga yang pernah meremehkannya. Properti yang mereka pilih terletak di kawasan pinggiran kota yang tenang, jauh dari keramaian, tetapi memiliki akses yang baik. Rumah itu berarsitektur modern minimalis, dikelilingi taman yang rimbun dan asri,
mencerminkan keinginan Putri akan ketenangan dan kedamaian. Properti itu mahal, jauh melebihi harga rumah yang dibeli Rio dengan uang 200 juta rupiah dari orang tua mereka. Namun, setiap rupiah yang dikeluarkan Putri berasal dari keuntungan bersih perusahaan konsultasinya yang kini sudah menjadi perusahaan rintisan teknologi yang berkembang pesat. Putri menangani proses negosiasi dan administrasi sendiri. Ia memastikan semua dokumen hukum dan keuangan ditangani oleh pengacara yang terpercaya, menjaga kerahasiaan identitasnya sebagai pemilik baru. Ia tidak menggunakan nama perusahaannya yang mulai dikenal, melainkan nama pribadinya, menegaskan bahwa ini adalah pencapaian personalnya, bukan semata-mata investasi bisnis. Bagas menjadi pendukung terdepan, mengurus semua kebutuhan teknis dan membantu dalam proses renovasi kecil untuk menyesuaikan rumah dengan selera Putri. Selama proses pembelian ini, Putri mendapatkan panggilan telepon lagi dari Bu Maya. Kali ini, nadanya terdengar sedikit lebih cemas, bercampur dengan keangkuhan yang tak pernah hilang. "Putri, kamu tidak dipecat, kan? Ibu dengar dari teman arisan kalau kamu sudah tidak terlihat lagi di kos-kosan lamamu itu," tanya Bu Maya, tanpa basa-basi menanyakan kabar Putri. "Aku pindah, Bu. Seperti yang sudah kubilang. Aku mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan lebih tenang untuk bekerja," jawab Putri sabar. "Lingkungan yang lebih baik? Memangnya kamu pindah kemana? Jangan-jangan kamu pindah ke rumah kontrakan yang lebih lusuh lagi? Dengarkan Ibu, Rio sebentar lagi akan diundang ke acara gala dinner penting. Ayah sudah menyiapkan setelan jas mahal untuknya. Kamu tidak usah ikut-ikutan repot mencari lingkungan baru. Fokus saja mencari suami. Itu lebih menjamin," tukas Bu Maya, selalu mengarahkan pembicaraan pada Rio dan kegagalan Putri. "Aku tidak tertarik dengan gala dinner atau mencari suami, Bu. Aku tertarik dengan pekerjaanku. Aku membeli sesuatu yang kubutuhkan. Sesuatu yang akan memberiku ketenangan sejati," balas Putri. Ia tidak menyebut rumah. Ia hanya menyebut sesuatu untuk membuat Bu Maya penasaran tanpa memberi informasi yang akurat. Bu Maya tertawa meremehkan. "Membeli apa? Membeli piring cantik? Sudahlah, jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Ibu dan ayah sedang sibuk. Rio sedang sibuk. Kalau kamu mau pamer sesuatu, pamerkan cincin tunanganmu, bukan piring. Kamu mengerti?" Putri mengakhiri panggilan itu dengan hati yang damai. Ia menyadari bahwa di mata Bu Maya, pencapaian apapun yang tidak berwujud materi dan status sosial tidak akan pernah dianggap serius. Ketenangan batin, kemandirian, dan kebahagiaan sejati tidak ada dalam kamus ibunya. Inilah mengapa Putri merasa lega telah menjaga kerahasiaan pembelian properti itu. Jika ia memberitahu Bu Maya, pasti ibunya akan merusak kebahagiaan itu dengan cemoohan atau tuntutan. Beberapa minggu kemudian, semua urusan selesai. Putri resmi menjadi pemilik tunggal properti mewah yang asri itu. Kunci rumah diserahkan langsung oleh pengacaranya. Saat pertama kali melangkah masuk ke dalam rumah yang sepenuhnya menjadi miliknya, Putri merasakan gelombang emosi yang kuat. Ini bukan hanya sebuah bangunan. Ini adalah monumen untuk harga dirinya yang pernah diinjak-injak. Ini adalah bukti bahwa ia bisa bangkit dari label anak gagal. Di sore hari yang tenang, Putri dan Bagas duduk di teras belakang rumah, menikmati secangkir teh sambil memandangi taman yang baru saja mereka rapikan. Cahaya matahari senja menyinari wajah Putri, membuatnya terlihat damai dan bersinar. "Rasanya aneh ya, Bagas," ujar Putri pelan. 2 tahun lalu, aku pergi hanya dengan koper kecil, dihina oleh orang tuaku. Hari ini, aku punya ini. Bukan dari hadiah, bukan dari warisan, tapi dari tanganku sendiri." Bagas menggenggam tangan Putri. "Kamu pantas mendapatkannya, Putri. Rumah ini adalah wujud nyata dari ketenangan yang kamu cari. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri pada mereka, tapi tentang memberi hadiah terbaik untuk dirimu sendiri." Putri mengangguk. Ia tidak membeli rumah itu untuk membalas dendam dengan pamer. Ia membelinya sebagai fondasi ketenangan baru. Ia tahu, di saat ia menikmati keindahan dan ketenangan rumah barunya ini, Rio dan orang tuanya mungkin sedang sibuk berjuang dengan utang, pencitraan, dan kekosongan batin yang mereka ciptakan sendiri. Putri kemudian memutuskan bahwa ia tidak akan mengubah nomor teleponnya, tetapi ia hanya akan mengaktifkannya sesekali.
Ia ingin memberikan ruang bagi dirinya sendiri untuk menikmati kesuksesan tanpa gangguan. Ia tahu, momen kejutan itu akan datang pada waktunya, tetapi yang terpenting sekarang adalah mengukuhkan kebahagiaan dan kedamaian yang baru ia temukan. Rumah baru ini adalah tempat perlindungannya, simbol kemenangannya atas segala racun masa lalu. Kehidupan di rumah mewah Bu Maya dan Pak Bimo berubah menjadi labirin yang penuh kepalsuan setelah kepergian Putri. Meskipun mereka berusaha keras menunjukkan kebahagiaan sempurna melalui media sosial dan acara-acara sosial, di balik pintu tertutup, ketegangan semakin memuncak. Rio, si anak emas, tidak sebahagia yang ia tampilkan. Ia tertekan oleh cicilan rumah yang besar dan gaya hidup mewah, yang harus ia pertahankan agar sejalan dengan citra yang dibuat oleh Bu Maya. Uang 200 juta rupiah itu sudah lama habis. Bahkan kurang untuk menutupi biaya renovasi yang berlebihan. Bu Maya, dalam usahanya untuk meredakan ketegangan dan mengklaim kembali citra keluarga bahagia, merencanakan liburan akhir pekan ke luar kota. Liburan itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk pamer. Tujuannya adalah melewati jalur-jalur elit kota, makan di restoran fancy, dan memamerkan mobil baru Rio, yang sebenarnya dibeli dengan uang Pak Bimo dan cicilan yang mencekik. Kita harus tunjukkan pada semua orang, terutama teman-teman arisan ibu, bahwa kita bahagia, Rio, desak Bu Maya, saat mereka bersiap berangkat. Ambil foto yang banyak, unggah ke media sosial. Jangan lupa tag lokasi-lokasi mahal. Dan pastikan kamu mengemudi dengan gaya, di jalanan yang banyak dilihat orang kaya. Pak Bimo hanya bisa mengangguk pasrah. Ia lelah dengan sandiwara ini, tetapi terlalu takut untuk menentang Bu Maya. Dalam hati kecilnya, ia mulai merindukan Putri, anak yang hidupnya sederhana namun tidak pernah menuntut dan selalu membawa ketenangan. Ia merindukan percakapan sederhana dengan Putri, yang jauh dari topik uang dan pencitraan. Perjalanan dimulai. Rio mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang tidak perlu, berusaha menarik perhatian. Bu Maya sibuk mengambil foto selfie dengan latar belakang pemandangan mewah. Namun, di tengah perjalanan, masalah mulai muncul. Rio, yang terlalu fokus pada penampilan, lupa mengisi bensin sampai penuh. Lampu indikator bahan bakar menyala merah saat mereka memasuki area paling eksklusif di kota, sebuah kawasan perumahan elit yang jarang dilewati. Aduh, bensinnya tinggal sedikit. Bu, tadi malam aku lupa isi, kata Rio dengan nada kesal. Kenapa bisa lupa? Rio, ibu sudah bilang, kamu harus fokus pada hal penting. Sekarang bagaimana? Di sini tidak ada SPBU. Rio, kita harus mencari jalan keluar dari sini secepatnya sebelum mobilmu mogok di depan rumah-rumah orang kaya ini. Omel Bu Maya, kegelisahan mulai merusak mood pamer mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang disarankan oleh GPS. Sebuah jalan yang seharusnya membawa mereka kembali ke jalan raya utama, tetapi malah membawa mereka semakin jauh ke dalam kawasan perumahan yang sangat tenang dan asri. Jalanan itu sepi, diapit oleh pagar-pagar tinggi dan taman-taman yang indah. Setiap rumah di sana memancarkan aura privasi dan kemakmuran yang tersembunyi, sangat berbeda dengan kawasan rumah Rio yang padat dan penuh kebisingan. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, Bu Maya dan Rio mulai berdebat tentang biaya hidup yang membengkak. Bu, uang 200 juta rupiah itu benar-benar tidak ada artinya di Jakarta. Ya, keluh Rio. Aku harus bayar cicilan rumah yang besar, cicilan mobil, biaya perawatan, dan Bu, teman-temanku di kantor semuanya punya villa di puncak. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa begini terus. Bu Maya menghela napas kasar. Ibu tahu, Rio. Makanya ibu bilang, kita harus cari cara agar ayah bisa menaikkan jabatannya di kantor, atau cari investasi baru. Ibu sudah berusaha mencari tahu kabar Putri. Siapa tahu dia sudah menikah dengan pria kaya dan kita bisa minta bantuan darinya, tapi anak itu benar-benar hilang tanpa jejak. Pak Bimo, yang duduk di kursi belakang, menyela dengan suara pelan. Mungkin Putri memang tidak ingin kita temukan, Bu. Kita sudah terlalu menyakitinya. Biarkan saja dia hidup tenang. Lagi pula, dia tidak pernah meminta uang kita, kan? Tutup mulut, Ayah, bentak Bu Maya. Apa Ayah pikir Putri bisa sukses tanpa kita? Mustahil. Dia pasti sedang hidup susah, dan dia takut kita tahu. Kita harus temukan dia, bukan untuk membantunya, tapi untuk memastikan dia tidak mencoreng nama baik kita kalau dia benar-benar jatuh miskin.
Perdebatan itu semakin memanas, mengisi mobil dengan aura negatif yang pekat. Mereka terlalu fokus pada uang dan citra, sampai tidak menyadari bahwa mereka telah tersesat dan kehabisan energi. Ditambah lagi, jalan yang mereka lalui tiba-tiba macet total. Di depan mereka, sebuah truk pengangkut tanaman besar sedang memblokir jalan, melakukan bongkar muat tanaman hias raksasa ke salah satu properti di kawasan itu. Rio mematikan mesin mobil, karena bensinnya benar-benar di ujung tanduk. Ia mengumpat kesal, Bu Maya frustrasi. Mereka terjebak, terdampar di tengah jalanan elit yang sepi, di bawah sinar matahari sore yang terik, persis di depan sebuah properti yang paling mencolok namun paling tenang di antara yang lain. Properti itu berpagar tinggi dengan gerbang kayu modern yang tertutup rapat, taman depannya luas dan asri, memancarkan kedamaian yang kontras dengan kekacauan di dalam mobil mereka. Rio menunjuk ke arah properti itu. Gila, Bu, lihat rumah itu. Pasti harganya puluhan miliar. Rumahku yang 200 juta rupiah itu tidak ada apa-apanya di sini, katanya dengan nada iri yang jelas. Bu Maya memandang rumah itu dengan takjub. Siapa ya yang tinggal di sana? Kaya raya sekali. Coba kalau kita bisa berteman dengan pemilik rumah itu, Rio, pasti karirmu akan melesat. Saat mereka sedang asyik mengamati rumah itu, tiba-tiba gerbang kayu yang tertutup rapat itu terbuka perlahan, dan dari dalam halaman, muncullah sosok yang sangat mereka kenal. Sosok itu adalah Putri. Putri terlihat berbeda. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana namun elegan, wajahnya bersih dari make-up berlebihan, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di sampingnya berdiri Bagas, yang sedang memegang tali seekor anjing kecil. Putri baru saja keluar untuk mengambil paket dari kurir yang menunggu di luar gerbang. Rio, Bu Maya, dan Pak Bimo membeku. Mobil mereka macet, kehabisan bensin, dan terjebak, persis di depan rumah mewah yang paling mereka kagumi, dan dari rumah itu, keluarlah anak gagal, yang selama 2 tahun ini mereka yakini hidup susah dan takut ketahuan. Momen pertemuan itu terasa seperti tamparan yang keras. Mereka benar-benar tercengang, tidak percaya pada pemandangan di depan mata mereka. Waktu terasa membeku. Mobil yang kehabisan bensin itu terparkir persis di depan gerbang kayu modern milik properti mewah yang asri itu, menjadi panggung sempurna bagi pertemuan yang penuh kejutan dan penghinaan terbalik. Di dalam mobil, Rio, Bu Maya, dan Pak Bimo terdiam 1000 bahasa, menatap lurus ke arah Putri yang berdiri dengan tenang di luar gerbang. Putri, yang saat itu sedang menerima paket dari kurir, merasakan tatapan tajam dari dalam mobil. Ia mendongak, dan sedetik kemudian, ia mengenali mobil Rio yang familiar, dan lebih cepat lagi, ia mengenali wajah-wajah yang memberinya label, anak gagal. Senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Putri. Ia tidak panik, tidak terkejut, seolah momen ini sudah lama ia nantikan. Di sampingnya, Bagas berdiri tegak, memancarkan aura perlindungan dan ketenangan. Bu Maya adalah orang pertama yang bereaksi, meskipun reaksinya penuh keraguan dan sinisme. Ia menurunkan sedikit kaca mobilnya dan berteriak. Suaranya sedikit parau karena terkejut. Putri, kamu sedang apa di sana? Sedang mengantar paket? Atau, kamu jadi pengasuh di rumah ini? Memang cocok, kamu kan jago mengurus anjing kecil itu. Putri menyelesaikan urusannya dengan kurir, mengambil paketnya, dan berjalan perlahan mendekati mobil mereka. Gerak-geriknya tenang, tidak terburu-buru, sama sekali tidak menunjukkan kegugupan. Ketenangan Putri justru membuat kegelisahan Bu Maya dan Rio semakin menjadi-jadi. Saya tidak mengantar paket, Bu, jawab Putri dengan suara yang lembut namun tegas. Suaranya terdengar dewasa dan berwibawa, jauh berbeda dari Putri yang dulu selalu menunduk saat bicara. Dan saya tidak menjadi pengasuh. Saya hanya menerima paket untuk rumah ini. Rio menyela dengan nada mengejek yang dipaksakan. Ia berusaha mengendalikan kekagumannya terhadap rumah itu dan kembali ke mode sinis andalannya. Rumah ini? Wah, hebat ya majikanmu kaya raya. Selamat, Kak. Kamu akhirnya bisa masuk ke kawasan elit ini, meskipun hanya sebagai pembantu. Gaji pembantu di sini pasti lumayan, bisa bantu bayar sewa kosanmu. Saat Rio selesai bicara, seorang pria berseragam resmi menghampiri gerbang. Ia membawa sebuah papan klip dan tersenyum hormat kepada Putri. Petugas, selamat sore, Bu Putri. Mohon maaf mengganggu.
Saya dari kantor administrasi perumahan. Saya hanya ingin memastikan, mobil yang terparkir persis di depan gerbang properti ibu ini adalah tamu ibu? Kami baru saja menerima laporan bahwa mobil ini menghalangi truk pengangkut tanaman ibu, dan kami khawatir akan mengganggu ketenangan kawasan ini. Seketika, kata-kata petugas administrasi itu menampar wajah Rio dan Bu Maya dengan keras. Properti ibu. Bukan rumah majikan, bukan rumah sewaan, melainkan properti ibu. Pak Bimo, yang selama ini diam, mengangkat wajahnya, menatap Putri dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran syok, penyesalan, dan sedikit kebanggaan yang tersembunyi. Bu Maya tergagap, wajahnya yang tadi sombong kini pucat pasi. Tidak. Kami hanya lewat. Kami bukan tamunya. Ini mobil anak saya, Rio. Dia hanya mogok sebentar. Petugas itu menoleh ke arah Rio dengan tatapan dingin. Kalau begitu, Bapak Rio, mohon segera pindahkan mobilnya dari depan properti Bu Putri. Kawasan ini melarang kendaraan parkir sembarangan. Jika tidak, kami terpaksa harus mendereknya. Rio, yang biasanya arogan dan suka membentak, tiba-tiba menjadi sangat kecil. Ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mobilnya kehabisan bensin dan ia tidak punya uang tunai yang cukup untuk mengisi bensin darurat di tempat elit itu. Ia merasa malu dan terhina di depan orang yang ia anggap rendahan. Putri memandang Rio, lalu menatap Bu Maya dan Pak Bimo. Ia melihat kelelahan di mata mereka, ketidakpuasan yang nyata di balik pakaian mahal yang mereka kenakan, sebuah kontras yang mencolok dengan ketenangan yang ia rasakan dalam dirinya. Putri melangkah lebih dekat ke mobil mereka, matanya bertemu dengan mata Bu Maya. Mobil ini mogok. Bu? Oh, sayang sekali. Padahal rumah Rio sudah lunas. Bukan? Uang 200 juta itu pasti sangat membantu. Rio, kamu seharusnya sudah punya asuransi darurat untuk mobil ini, kan? Tanya Putri, nadanya lembut tetapi kata-katanya penuh sindiran tajam yang kembali mengingatkan mereka pada malam penghinaan 2 tahun lalu. Bu Maya mencoba mencari alasan. Kami hanya... Putri memotongnya dengan senyum tulus yang tidak mereka pahami. Bu, aku senang kalian bisa melihatku di sini. Tapi aku tidak ingin membuat Rio merasa tertekan dengan kemewahan ini. Properti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketenangan yang aku rasakan. Jadi, tolong, pindahkan mobilnya. Aku tidak ingin ketenanganku terganggu. Rio akhirnya berhasil berkata, suaranya sedikit bergetar. Kak, kamu beli rumah ini bagaimana? Kamu dapat uang dari mana? Pertanyaan Rio bukan lagi tentang cemoohan, melainkan tentang rasa ingin tahu yang mendalam dan iri hati. Aku membelinya dengan keringat, Rio. Sama seperti caraku mendapatkan semua yang kumiliki sekarang. Aku tidak pernah berharap diberi hadiah. Aku belajar untuk menciptakan hadiahku sendiri, jawab Putri. Momen itu adalah puncak dari rasa malu yang dirasakan Bu Maya dan Rio. Mereka terjebak di dalam mobil yang mogok, kehabisan uang, tertekan oleh utang, dan sekarang harus diusir dari depan rumah yang ternyata dimiliki oleh anak gagal yang mereka hina habis-habisan. Petugas administrasi perumahan itu menunggu dengan sabar, menambah tekanan pada mereka. Pak Bimo, yang akhirnya memberanikan diri, menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bertanya tentang rumah, tetapi tentang kabar Putri. Kamu baik-baik saja, Nak? Ayah minta maaf atas semua kata-kata ibu. Putri tidak menjawab permintaan maaf itu. Ia hanya memberikan anggukan kecil pada ayahnya. Lalu, ia berbalik, masuk ke dalam gerbangnya yang perlahan tertutup, meninggalkan keluarganya di tengah jalanan sepi, terjebak dalam rasa malu yang tak terlukiskan dan menyadari bahwa anak yang mereka buang telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang jauh melampaui uang 200 juta yang pernah mereka berikan. Setelah gerbang properti Putri tertutup rapat, suasana di pinggir jalan itu terasa seperti arena penghakiman bagi Rio dan Bu Maya. Mereka benar-benar terdiam. Petugas administrasi perumahan menunggu dengan sabar di kejauhan, isyarat tanpa kata yang mendesak mereka untuk segera menyingkir. Keadaan mobil yang kehabisan bensin terasa sebagai metafora sempurna untuk kondisi finansial dan emosional mereka saat itu, mogok total. Pak Bimo, dengan wajah muram, akhirnya berhasil menelepon jasa derek darurat, menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompetnya. Rio, yang biasanya berapi-api dan penuh cemoohan,
kini hanya bisa menunduk, menatap sepatu mahalnya yang kini terasa berat. Di kepalanya, terus berputar perbandingan menyakitkan antara rumahnya yang dibeli dengan hadiah dan penuh cicilan, dengan properti putri yang asri, tenang, dan jelas dibeli secara tunai. Bu, kenapa dia bisa seperti itu? Tanya Rio, suaranya pelan dan putus asa, ditujukan pada Bu Maya. Aku diberi uang 200 juta, aku anak emas, aku punya backingan ayah dan ibu. Tapi dia yang kita sebut, anak gagal, malah punya yang jauh lebih baik dari kita semua. Bagaimana mungkin? Bu Maya tidak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan pertempuran internal, antara mempertahankan arogansinya, dan menerima kenyataan yang menghancurkan itu. Harga dirinya, yang selama ini dibangun di atas pondasi pencitraan dan meremehkan orang lain, kini runtuh di hadapan putri yang ia anggap tak berharga. Ia teringat semua perkataan kasarnya, semua hinaan yang ia lemparkan kepada putri, dan kini semua itu berbalik menjadi bumerang. Mungkin dia menikah dengan orang kaya? Rio? Ya, pasti begitu, ujar Bu Maya, mencoba mencari pembenaran yang masuk akal. Dia tidak mungkin bisa membeli rumah semahal itu sendirian. Itu pria di sampingnya pasti suaminya. Dia hanya beruntung. Namun, alasan itu terasa lemah, bahkan di telinga mereka sendiri. Ketenangan dan kepemilikan yang dipancarkan oleh putri sangat otentik. Tidak ada kesan perempuan yang bergantung pada suaminya. Tidak, Bu, sela Pak Bimo dengan suara yang serak. Putri tidak pernah bergantung pada siapapun. Dia bilang dia membelinya dengan keringatnya sendiri. Ingat kan, saat dia pergi, dia hanya membawa koper kecil dan laptop bututnya? Kita yang memberinya label, gagal, kita yang membuangnya, dan kita tidak pernah tahu bagaimana dia berjuang. Pak Bimo merasakan penyesalan yang mendalam, bukan karena uang, tetapi karena ia telah membuang kesempatan untuk menyaksikan dan mendukung perjuangan anaknya. Setelah mobil Rio berhasil diderek dan mereka kembali ke rumah Rio, suasana semakin mencekam. Perjalanan pulang yang seharusnya penuh pameran foto liburan, kini menjadi perjalanan hening yang diselimuti rasa malu dan kekalahan. Setibanya di rumah Rio, masalah lain menunggu. Rio menerima pesan singkat dari bank yang menginformasikan bahwa ada keterlambatan pembayaran cicilan rumah dan mobil yang signifikan. Rio panik. Beban finansial yang selama ini ia tutup-tutupi dari Bu Maya kini terasa mencekiknya. Bu, cicilan bulan ini aku tidak punya uang. Bisnis ayah juga sedang macet parah, tidak bisa menutupi pinjaman. Keluh Rio, benar-benar kehilangan kendali diri. Bu Maya yang tadinya masih mencoba bersikap tenang, kini ikut histeris. Ia menyadari bahwa kekayaan material yang mereka kejar justru membawa mereka pada kehancuran dan ketidaktenangan. Sementara Putri, anak yang mereka cemooh, hidup dalam ketenangan dan kemakmuran yang sejati. Rio kemudian menelepon Putri, nadanya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi sindiran, hanya permohonan yang putus asa. Halo, Kak Putri. Tolong, Kak. Kamu pasti punya banyak uang sekarang. Aku janji akan mengembalikan uang itu secepatnya. Rumahku sedang diambang sita, Kak. Tolong pinjami aku uang untuk menutupi cicilan bulan ini, pinta Rio dengan nada memelas. Putri, yang sedang duduk santai di teras rumahnya yang asri, melihat nama Rio di layar ponsel. Ia tahu, inilah saatnya untuk memberi pelajaran paling berharga, pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang 200 juta. Rio, jawab Putri, suaranya tenang dan jauh. 2 tahun lalu, kamu diberi hadiah 200 juta, dan aku hanya diberi kalimat, anak gagal. Aku tidak meminta uangmu saat itu, meskipun aku sangat membutuhkannya. Aku tidak meminta bantuan orang tua, karena aku tahu nilai harga diriku. Rio memotong, tapi, Kak, kita ini keluarga. Tolonglah. Keluarga, ulang Putri. Keluarga adalah mereka yang mendukung, bukan yang menghina. Uang yang kamu dapatkan itu seharusnya menjadi fondasi, Rio. Tapi kamu menggunakannya untuk pencitraan dan gaya hidup yang palsu. Aku melihat kelelahan di matamu. Aku melihat ketidaktenangan di rumahmu. Itu adalah harga dari pilihanmu. Putri kemudian melanjutkan, suaranya perlahan menjadi lebih tegas. Aku tidak akan memberimu uang, Rio. Aku tidak akan menyelesaikan masalahmu. Aku sudah keluar dari lingkaran masalah kalian 2 tahun lalu.
Aku tidak ingin kembali. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang kita terima dari orang tua, tapi berapa banyak harga diri yang kita pertahankan saat kita menciptakannya sendiri. Jawaban Putri menusuk Rio dan Bu Maya. Bu Maya, yang mendengarkan dari dekat, merebut ponsel itu. Putri, kamu dengar ibu. Kamu mau lihat adikmu menderita? Kamu mau lihat ayahmu sakit karena masalah ini? Kamu tidak punya hati nurani. Kami ini orang tuamu, teriak Bu Maya, mencoba menggunakan kartu emosi terakhirnya. Aku punya hati nurani, Bu, balas Putri. Hati nurani itulah yang membuatku pergi agar aku tidak menjadi anak gagal, seperti yang kalian inginkan. Aku sudah bahagia dan tenang di sini. Dan aku ingin kalian tahu, aku tidak memamerkan rumah ini untuk menyakiti kalian, tapi untuk menunjukkan bahwa aku berhasil menemukan ketenangan itu, tanpa harus meminta-minta atau menghina siapapun. Pulanglah, Bu. Carilah kebahagiaan kalian yang sesungguhnya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Putri menutup telepon, meninggalkan Bu Maya dan Rio dalam kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Kebenaran yang menampar itu bukan terletak pada kekayaan Putri, melainkan pada ketenangan batin yang ia miliki, sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan oleh Rio dan Bu Maya meskipun mereka punya uang ratusan juta. Setelah panggilan telepon yang dingin dan tegas dari Putri, rumah Rio yang seharusnya menjadi istana kebanggaan kini terasa seperti rumah duka. Bu Maya duduk termenung di sofa mewah ruang tamu, air mata mengalir di wajahnya. Air mata itu bukan karena kehilangan materi, melainkan karena kesadaran yang menusuk bahwa ia telah membuat kesalahan fatal, kesalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar tidak memberi uang kepada Putri. Ia telah kehilangan anak yang sejati demi memuja anak yang manja. Rio mondar-mandir dengan gelisah, frustrasinya memuncak. Ia tidak hanya menghadapi ancaman penyitaan, tetapi juga rasa malu yang luar biasa di depan kakaknya, yang selama ini ia rendahkan. Semua ini salahku, Bu, gumam Rio, kepalanya tertunduk. Aku terlalu pamer. Aku terlalu bergantung pada kalian. Uang 200 juta itu tidak memberiku apa-apa selain masalah dan utang. Pak Bimo, yang biasanya diam dan mengikuti kemauan istrinya, kini mengambil peran. Ia mendekati Bu Maya, duduk di sebelahnya, dan memegang tangan istrinya yang dingin. Dengar, Bu, Rio tidak sepenuhnya salah. Kita yang salah. Kita mendidik Rio dengan kemudahan, dan kita mendidik Putri dengan hinaan. Kita memberi Rio uang, tapi kita memberi Putri mental baja. Dan coba lihat hasilnya. Pak Bimo melanjutkan, suaranya dipenuhi penyesalan. Tadi, saat kita melihat Putri, apakah dia terlihat marah? Apakah dia terlihat sombong? Tidak. Dia terlihat tenang. Ketenangan itu, Bu, tidak bisa dibeli dengan rumah semewah miliknya. Itu didapatkan dari hati yang damai, karena ia berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara kita punya semua uang, tapi kita berdebat, kita gelisah, kita takut kehilangan semua pencitraan ini. Kalimat Pak Bimo menjadi cambuk bagi Bu Maya. Ia menyadari kebenaran yang pahit. Selama 2 tahun ini, ia dan Rio sibuk mempertahankan citra keluarga sukses, sementara Putri sibuk membangun fondasi batin yang kuat. Ia mengingat kembali senyum Putri saat berdiri di depan gerbang rumahnya yang asri, senyum yang menunjukkan ketulusan dan kebahagiaan sejati. Itu adalah senyum yang tidak pernah bisa ia lihat pada wajah Rio, yang selalu diliputi kekhawatiran dan ketidakpuasan. Bu Maya akhirnya menyerah pada kesombongannya. Ia menangis terisak-isak. Aku tidak percaya pada Putri. Aku selalu meremehkan usahanya. Aku hanya melihat uang dan jabatan. Aku tidak pernah melihat hatinya. Aku selalu membanding-bandingkan dia dengan orang lain, dan dia pergi karena kalimatku yang kejam itu, dasar anak gagal. Bagaimana aku bisa memperbaiki ini? Yah. Pak Bimo menghela napas. Kita tidak bisa memperbaikinya dengan uang, Bu. Kita tidak bisa meminta rumah itu. Kita hanya bisa meminta maaf, dan itu pun belum tentu diterima. Kita harus menerima bahwa kita telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kebahagiaan dan ketenangan yang ia temukan. Malam itu, Rio membuat keputusan penting. Ia memutuskan untuk menjual rumah yang dibelinya dengan uang 200 juta itu, meskipun harganya turun karena terburu-buru.
Ia ingin melunasi semua utangnya dan memulai kembali dari nol, dengan prinsip yang sama dengan Putri, mandiri. Ia menyadari bahwa selama ia bergantung pada orang tuanya, ia akan selalu menjadi anak kecil yang rapuh. Ia berjanji akan menggunakan rasa malu dan penyesalan ini sebagai modal untuk membangun dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bu Maya dan Pak Bimo kembali ke kawasan properti Putri. Mereka tidak membawa apa-apa, tidak ada hadiah atau cek uang. Mereka datang hanya dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan kecil untuk bertemu Putri sekali lagi. Mereka hanya ingin menyampaikan penyesalan mereka secara tulus. Mereka menunggu di luar gerbang, di tempat yang sama di mana Rio dan mobilnya mogok kemarin. Setelah beberapa jam menunggu, gerbang itu terbuka. Putri keluar, terlihat cantik dan tenang, dengan pakaian olahraga kasual, seolah baru selesai berolahraga ringan di tamannya. Bu Maya dan Pak Bimo segera menghampiri. "Putri, nak," panggil Bu Maya, suaranya bergetar. Ia tidak lagi mencoba bersikap angkuh. "Ibu dan ayah datang. Kami tidak meminta apa-apa. Kami hanya ingin meminta maaf. Kami tahu kami sudah gagal sebagai orang tua. Kami buta karena materi. Kami buta karena pencitraan. Kami membuangmu, anak yang paling kuat, demi memuja sesuatu yang rapuh." Pak Bimo maju selangkah. "Ayah sudah melihat ketenanganmu, nak. Itu adalah kekayaan sejati. Rumah ini indah, tapi kebahagiaanmu jauh lebih indah. Kami bangga, tapi kami malu karena kami tidak punya andil apapun di dalamnya." Ayah menyesal membiarkan ibu menyakitimu dengan kata-kata itu. Putri menatap mata kedua orang tuanya. Ia melihat ketulusan yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Ia melihat kerapuhan dan penyesalan yang nyata. "Aku memaafkan kalian," kata Putri pelan, suaranya penuh kelegaan, seolah beban di pundaknya terangkat. "Aku memaafkan kata-kata itu. Tapi tahukah kalian? Kalimat, 'dasar anak gagal,' itu adalah fondasi terkuat yang pernah aku miliki. Itu mendorongku untuk membangun diriku sendiri." Putri menoleh pada Bu Maya. "Aku tidak membeli rumah ini untuk kalian, Bu. Aku membelinya untuk diriku. Untuk membuktikan bahwa aku bisa bahagia, mandiri, dan mendapatkan ketenangan yang tidak pernah kalian berikan." Momen pemaafan itu terasa sangat menyentuh. Bu Maya memeluk Putri erat-erat, tangisan penyesalan itu pecah di bahu Putri. Putri membalas pelukan itu. Bukan lagi pelukan penuh tuntutan, melainkan pelukan yang tulus antara ibu dan anak. Ikatan darah tidak pernah hilang, meskipun hati telah terluka parah. Putri tahu, meskipun ia memaafkan, batas-batas harus tetap ada. Ia telah menemukan jalannya, dan ia tidak akan membiarkan racun masa lalu merusak ketenangan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Pelukan antara Putri dan Bu Maya di depan gerbang properti yang asri itu terasa seperti pembersihan jiwa. Itu adalah momen penebusan, bukan penyelesaian masalah. Setelah pelukan itu terlepas, Bu Maya dan Pak Bimo mundur selangkah, menatap Putri dengan mata yang kini tidak lagi memancarkan keangkuhan, melainkan kerendahan hati. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Putri tidak hidup dalam kemiskinan dan ketidakbahagiaan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, Putri menemukan puncak kemakmuran dan kedamaian yang tak pernah mereka raih. Bu Maya menghapus sisa air matanya. "Ibu mengerti, nak. Ibu dan ayah tidak akan mengganggu lagi. Kami tidak akan meminta bantuan finansialmu. Kami hanya ingin tahu, apakah kami masih bisa datang?" "Sesekali," tanyanya, suaranya terdengar sangat hati-hati, takut ditolak. Putri memandang kedua orang tuanya. Ia tahu, pemaafan tidak berarti melupakan, dan ketenangan yang ia perjuangkan harus dilindungi. Ia telah mencapai ketenangan ini dengan memotong semua racun emosional yang selama ini mengikatnya. "Aku memaafkan kalian," ujar Putri lagi, menegaskan. "Tapi jalan kita sudah berbeda. Aku memilih kehidupan yang tenang, yang jauh dari drama, jauh dari tuntutan materi, dan jauh dari pencitraan. Aku tidak bisa membiarkan ketenangan ini terganggu lagi." Putri kemudian menjelaskan aturannya, dengan nada yang dewasa dan mutlak. "Aku akan membuka pintu ini untuk kalian, tetapi dengan satu syarat. Datanglah tanpa membahas uang, tanpa membandingkan, dan tanpa membahas Rio. Datanglah sebagai orang tua yang ingin melihat anaknya bahagia, bukan sebagai juri yang ingin menilai apakah aku sukses atau gagal."
Jika kalian datang dengan hati yang bersih, pintu ini akan selalu terbuka. Tapi jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menutupnya kembali. Pak Bimo mengangguk cepat. Ia mengerti sepenuhnya maksud Putri. Kami mengerti, Nak. Kami berjanji. Saat itu, Bagas keluar dari dalam rumah, membawa nampan berisi 3 gelas minuman dingin dan 1 gelas susu formula untuk seorang anak kecil yang digendongnya. Anak kecil yang tadi tertawa lepas di bab 7. Wajah Bagas hangat dan penuh cinta. Dan anak itu, yang ternyata adalah anak angkat mereka, menoleh dan tersenyum pada Bu Maya dan Pak Bimo. Pemandangan itu menjadi penegasan terakhir tentang kebahagiaan sejati Putri. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi ia juga memiliki keluarga kecil yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sebuah support system yang dibangun atas dasar penghargaan dan ketulusan, bukan uang. Bu Maya melihat interaksi Putri dengan Bagas dan anak angkat mereka. Ia melihat kebahagiaan murni yang terpancar dari mata Putri, kebahagiaan yang tidak pernah ia lihat saat Putri tinggal di rumahnya dulu. Ia menyadari bahwa selama ini, mereka sibuk dengan sandiwara kebahagiaan, sementara Putri menemukan skenario kehidupan yang sesungguhnya. Kalian punya keluarga yang indah, Putri, bisik Bu Maya, penyesalan itu masih terasa kental. Kalian tidak perlu uang kami, dan kalian tidak perlu pengakuan kami. Kalian hanya butuh satu sama lain. Setelah perbincangan singkat yang penuh makna itu, Bu Maya dan Pak Bimo pamit. Mereka berjalan kembali ke mobil mereka, yang kini sudah diisi bensin oleh Pak Bimo. Langkah mereka terasa jauh lebih ringan daripada saat mereka datang, bukan karena beban mobil yang terangkat, melainkan karena beban arogansi dan keegoisan yang mulai mereka tinggalkan. Mereka telah mendapatkan pelajaran berharga yang lebih mahal daripada harga properti Putri. Mereka telah mendapatkan kesadaran bahwa mereka telah membuang kebahagiaan sejati demi pencitraan. Di sisi lain, Rio memutuskan untuk menjual rumahnya dan melunasi semua utangnya, seperti yang ia rencanakan. Ia menghubungi Putri, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan berjanji akan memulai hidupnya dari nol, tanpa bergantung lagi pada orang tuanya. Putri menyambut baik perubahan adiknya, dan menawarkan bantuan berupa saran bisnis, bukan uang. Ia memberikan modal berupa ilmu dan dukungan, karena itulah yang paling berharga. Putri dan Bagas kembali masuk ke dalam rumah. Putri duduk di teras belakang yang tenang, menikmati pemandangan taman. Ia memeluk anak angkatnya, merasakan kedamaian yang sempurna. 2 tahun yang lalu, ia pergi hanya dengan koper kecil, meninggalkan cemoohan, anak gagal. Hari ini, ia kembali, pulang. Bukan ke rumah orang tuanya, tetapi ke dirinya sendiri, ke rumah yang ia ciptakan, yang merupakan perwujudan dari harga dirinya yang utuh dan ketenangan batin yang tak terhingga. Ia telah memenangkan pertempuran melawan stigma keluarga, bukan dengan menunjukkan jumlah nol di rekeningnya, tetapi dengan menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kemenangannya adalah ketenangan, dan itu jauh lebih berharga daripada uang 200 juta, atau bahkan miliaran rupiah sekalipun. Pesan moralnya. Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang atau harta yang diterima dari orang lain, melainkan tentang harga diri dan ketenangan batin yang kita ciptakan sendiri, melalui perjuangan dan kemandirian. Dukungan emosional yang tulus jauh lebih berharga daripada modal materi yang penuh cemoohan.